محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعضده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقات تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan kembali ta'lim kita pengantar ilmu nahwu. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqamahan untuk belajar, khususnya belajar ilmu nahwu, karena dengan mempelajari ilmu nahwu kita akan dapat memahami bahasa Arab sebagaimana mestinya. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan semoga kita semua menjadi umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang ajza'ul jumlah, bahagian-bahagian jumlah, bahagian-bahagian daripada kalimat. Sebagaimana biasa, sebelum kita menjelaskan al-amsilah dan qawaid, terlebih dahulu kami persilahkan untuk mencari mufradat yang ada di layar. Silahkan di pause dulu videonya sekitar 1-2 menit, buka kamusnya, cari kata-kata yang masih belum dipahami, kemudian dicatat di bukunya. Setelah itu nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Oke, kami anggap semuanya sudah mencari mufradat-mufradat atau kata-kata atau kosakata baru yang belum dipahami. Ajza'ul jumlah, al-amsilah. Al-awwal, contoh yang pertama, rakiba Ibrahimul hisana. Rakiba artinya mengendarai atau menunggang. Ibrahim al-hisan artinya kuda. Rakiba Ibrahimul hisan, mengendarai oleh Ibrahim akan kuda. Contoh yang kedua, yuda'ibu Ismailul qitta. Yuda'ibu artinya bermain, Ismail al-qitt artinya kucing. Yuda'ibu Ismail al-qitta, bermain Ismail bersama kucing. Contoh ketiga, yahsudul fallahunal qamha. Yahsudu artinya memanen, al-fallahu artinya petani, al-qamha artinya gandum. Yahsudul fallahunal qamha, memanen oleh petani akan
gandum. Petani memanen gandum. Contoh yang keempat, ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Ta'kulu artinya memakan. Asyatu artinya kambing. Fulan kacang ful, wa sya'iran artinya sejenis gandum. Ya. Ta'kulu syatu fulan wa sya'iran, memakan oleh kambing akan kacang dan gandum. Kambing memakan kacang dan gandum. Contoh yang kelima, sami'tun nasihah. Sami'tu artinya aku mendengar. An-nasihah artinya nasihat. Sami'tun nasihah, aku mendengar nasihat. Contoh yang keenam, yasta'un nuru fil hujrah. Yasta'u artinya bersinar. An-nuru artinya cahaya. Fi artinya di dalam. Al-hujrah artinya kamar. Yasta'un nuru fil hujrati. Bersinar cahaya di dalam kamar. Cahaya bersinar di dalam kamar. Contoh yang ketujuh, tajri safinatu 'alal ma. Tajri artinya berlayar. As-safinah artinya kapal. Ala di atas, al-ma air. Tajri safinatu 'alal ma. Berlayar kapal di atas air. Kapal berlayar di atas air. Yang kedelapan, hal tuhibbus safar. Hal huruf istifham, huruf tanya, artinya apakah. Tuhibbu menyukai, as-safar bepergian. Hal tuhibbus safar, apakah engkau menyukai bepergian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang jumlah mufidah, tentang kalimat yang sempurna. Yang mana kita ketahui kalimat sempurna itu tersusun dari beberapa bagian, tersusun dari beberapa kata. Pada pertemuan ini kita akan mengenal bahagian-bahagian kata tersebut. Apabila kita lihat contoh ya, dari nomor 1 sampai nomor 8, kita akan mendapatkan kata Ibrahim, Ismail, Al-Fallah, adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan seseorang. Begitu juga kata-kata Al-Hisan, Al-Qit, Asyah adalah kata-kata yang menunjukkan jenis, beberapa jenis dari binatang. Begitu juga kata al-qamh, ful, syair adalah kata-kata yang menunjukkan jenis dari tumbuh-tumbuhan. Begitu juga kata al-hujrah, as-safinah, ya, itu menunjukkan kata benda mati.
Adapun kata-kata an-nur, kemudian an-nasihah, kemudian as-safar, dia menunjukkan jenis kata yang lainnya yang memiliki makna. Semua kata-kata tadi, Ibrahim, Ismail, kemudian al-fallah, al-hissan, al-qit, al-qamh, as-safar, as-safinah, an-nur, al-hujrah, dan sebagainya, itu disebut dengan isim. Di dalam bahasa Arab disebut dengan isim. Jadi isim, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan adalah kalimat atau kata yang menunjukkan nama orang, kemudian binatang atau tumbuhan, benda mati, dan kata-kata yang memiliki makna. Kata-kata yang memiliki makna seperti an-nasihah, an-nur, as-safar tadi ya. Kemudian kita perhatikan lagi contoh. Di sini ada kalimat, ada kata rakibah, ada kata yuda'ibu, ada kata yahsudu, ada kata ta'kulu, yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu perbuatan pada zaman tertentu, pada waktu tertentu. Seperti rakibah, itu menunjukkan perbuatan mengendarai pada waktu yang telah lalu, telah mengendarai. Begitu juga yuda'ibu, itu menunjukkan suatu perbuatan yang sedang berlangsung, ya, atau yang akan datang. Yuda'ibu, sedang bermain. Begitu juga fiil-fiil yang lain, ya. Oleh karena itu, kata-kata rakiba, yuda'ibu, yahsudu itu disebut dengan fiil. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja, ya, kata kerja. Baik kata kerja yang telah lalu, atau yang sedang berlangsung, ataupun yang akan datang. Kemudian di dalam contoh ini kita temui ada beberapa kata seperti fi, ala, dan hal. Ini di dalam bahasa Arab disebut dengan huruf, yang mana huruf ini apabila diucapkan sendiri itu tidak dapat dipahami maknanya secara sempurna. Tetapi apabila dia diucapkan di dalam suatu kalimat, maka akan tampak maknanya secara sempurna. Jadi bahagian daripada jumlah itu terdiri dari isim, kemudian ada yang namanya fi'il, ada yang namanya huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Untuk mempermudah, mari kita lihat kaidah. Al-kalimatu salasatu anwa'. Kata itu terbagi 3. Ada yang disebut isim, ada yang disebut fi'il, ada yang disebut huruf. Fal ismu, adapun isim itu kullu lafzin
setiap lafaz, setiap kata yusamma bihi insan, yang disebut dengannya, yang dinamakan dengannya manusia. Au hayawan, atau nama-nama binatang. Au nabat, tumbuh-tumbuhan. Au jamad, benda mati. Au ayyu syai'in akhar, atau sesuatu yang lainnya. Adapun fi'il, kullu lafzin, setiap lafaz, yadullu ala, yang menunjukkan atas, husuli amalin, terjadinya suatu perbuatan, fi zamanin khasin, pada waktu tertentu. Waktunya nanti bisa yang akan datang, sekarang, dan yang telah lalu. Adapun yang ketiga, jenis yang ketiga, al-harfu, kullu lafzin, setiap lafaz, la yazharu ma'nahu, tidak tampak maknanya, kamilan, secara sempurna, illa ma'a ghairihi, kecuali berserta yang lain. Jadi huruf itu tidak dapat berdiri sendiri, karena kalau dia berdiri sendiri tidak dapat dipahami maknanya secara sempurna. Jadi bahagian daripada jumlah di dalam bahasa Arab, bahagian daripada kalimat di dalam bahasa Arab itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf, dan ini harus dipahami. Ya, harus benar-benar dipahami. Jangan sampai ketukar atau tidak tahu yang mana yang namanya isim, yang mana yang namanya fi'il, yang mana yang namanya huruf. Insyaallah nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan dijelaskan jenis-jenis fi'il, jenis-jenis huruf, dan isim, dan bagaimana tanda-tandanya sehingga bisa membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Salah hilap mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.